Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam tasliman katsira, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian yang ikhlas, pujian yang tinggi, pujian kecintaan pengagungan hanya kepadanya. Kemudian selawat dan salam atas Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Wa huwa uswatun hasanah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah teladan terbaik untuk seluruh manusia. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali di salah satu rumah dari rumah-rumahnya, tidak lain kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mempelajari agamanya dan mengamalkan apa-apa yang kita bisa dapatkan dari agama Allah Subhanahu wa taala, baik dari Al-Qur'an maupun sunnah Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita melanjutkan kajian kita berkenaan dengan adabul isyrah, adab-adab pergaulan, adab-adab pertemanan, persahabatan, yang mana kita telah sampai pada bab ma'rifatul asma'il ikhwani wa ansabihim. Terdahulu kita telah membahas dua bab, ra'yul umar fil mawaddah wa husnid dhann, selalu berbaik sangka kepada saudaranya. Sekarang kita telah masuk ma'rifatul asma'i ikhwani wa ansabihim, yaitu dengan mengetahui nama-nama saudaranya dan nasab-nasab mereka. Ini tidak luput dari bab-bab hal yang demikian. Tidak luput dari hal yang demikian. Kenapa kita harus mengetahui? Karena seorang mukmin itu memiliki nasab yang baik, bukan dari nasab-nasab yang terputus, bukan dari nasab di luar daripada nasab yang haram, tapi dari nasab yang memang pada dasarnya Allah Subhanahu wa taala syariatkan hal yang demikian. Oleh sebab itulah mengenal nama-nama mereka. Dari nama mereka dikenallah nasab-nasab mereka, seperti Muhammad ibnu Abdullah ibni Abdul Muttalib, Ibnu Hisham, Ibnu Quraisy, dan itu adalah nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam, nasab yang paling mulia. Hendaknya kita mengetahui hal yang demikian. Kalau mengenal nasab atau mengetahui nama-nama saudaranya, maka lebih aula harus kita mengenal terlebih dahulu asma Allah wa sifatihi. Itu harus dihafal, nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelahnya harus dia mengetahui nama para anbiya. 25 nabi dan rasul yang disebutkan dalam Al-Quran dan di dalam sunnah Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu harus kita mengetahui nasab-nasab mereka. Terutama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, harus kita mengetahui nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitulah tata cara ia beriman kepada nabinya, para nabinya.
kemudian mengikuti apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bawa dengannya. Oleh sebab itulah ini lebih aula. Kita harus mengetahuinya, karena mengetahui yang demikian adalah perkara keimanan seorang hamba kepada Rabb-Nya Subhanahu wa taala. Maka dalam pergaulan itu harus kita mengenal nama-nama saudara kita dan nama-nama yang terbaik dari mereka. Karena ada nama yang dia sebelum hijrah dan ada nama yang dia setelah hijrah. Ada nama dia sebelum hijrah dan ada nama dia setelah hijrah. Nanti kita akan jelaskan hal yang demikian. Ma'rifatul asma'il ikhwani wa ansabihim, mengetahui nama-nama saudaranya dan nasab-nasab mereka. Mereka keturunan yang baik-baik atau mereka dari ini dan itu. Wa minha ma'rifatul ismil ikhwani wa ismi abaihim lialla tuqassira fi hukukihim. Lihat, di antaranya mengetahui nama saudaranya dan nama bapak-bapak mereka agar tidak direndahkan pada hak-hak mereka. Nah, seperti itu. Seperti contohnya Muhammad ibnu Fulan, Muhammad ibnu Abdurrahman. Ternyata bapaknya orang yang berwibawa, seorang tokoh, maka harus dia dihormati. Seperti itu, untuk mengetahui, menghormati orang-orang yang memang pantas untuk dihormati, agar tidak direndahkan, baik dari keturunan mereka, terutama dari keturunan yang mulia, seperti dari keturunan Quraisy wal Ansor, karena mereka adalah keturunan yang apa? Yang sangat mulia. Orang-orang Quraisy itu yang masuk Islam, orang-orang yang beriman, mereka lah orang-orang yang paling mulia, termasuk yang terutama orang-orang muhajirin, orang-orang yang hijrah, kemudian orang-orang Ansor yang menolong nabinya dan para sahabatnya. Maka mereka adalah manusia yang paling mulia setelah nabi dan rasul, yaitu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang as-sabiqun al-awwalu minal muhajirin wal ansar, orang-orang yang terdahulu dari kalangan muhajirin wal ansar. Maka harus kita mengetahui nama-nama mereka, mengetahui hak agar tidak direndahkan dari hak-hak mereka. Siapa yang merendahkan hak mereka, maka bukanlah bagian dari adab-adab kaum muslimin, kaum mukminin. Faqad qala Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, sungguh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma itu berkata, ra'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam altafit, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihatku dalam keadaan menoleh ke sana kemari, yaitu dalam keadaan memperhatikan sekelilingnya. Faqala ila ma taltafit, apa yang kamu perhatikan? Qultu ila akhin li ana fi intidharihi, aku sedang memperhatikan saudaraku yang mana aku sedang menunggunya. Itu mungkin ada janji antara Ibnu Umar dan saudaranya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza ahbabta rajulan fashalhu an ismihi wa ismi abihi wa jaddihi wa ashiratihi wa manzilihi, fa in marida uttahu wa in ista'an bika a'antahu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila engkau mencintai seseorang, lihat ikhwah, ini insyaallah bukan hanya sekedar ana uhibbuka fillah. Kita tidak pernah mungkin mengucapkan itu kepada saudara kita, ana uhibbuka fillah, aku benar-benar mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau mungkin ya akhi ana uhibbuka idza kana indakal mal, aku cinta sama antum ketika antum punya harta, punya kekuasaan, punya jabatan, karena ada maunya. Banyak yang seperti itu. Kalau cinta-cinta yang seperti ini adalah cinta binasa namanya, dan cinta membinasakan. Benar, antum binasa dan itu membinasakan antum. Dan cinta seperti ini adalah cinta yang tidak
bisa mendatangkan manfaat kelak pada hari kiamat. Maka kalau ada orang mencintai antum, dia mengatakan ana uhibbuka fillah, aku mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, jangan sesekali engkau menyakiti dia. Tidak boleh lagi antum menyakiti dia. Karena benar-benar antum menyatakan cintanya antum kepadanya karena Allah Subhanahu wa taala. Maka dia menjawabnya, ahabbakallah bima ahbabtani. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencintaimu terhadap apa yang telah engkau cintai diriku. Maka kata Nabi SAW, apabila engkau mencintai seorang, fas'alhu an ismihi, maka tanyakanlah tentang namanya. Nama yang baik ya ikhwah. Tanyakan nama yang terbaik, siapa namanya antum? Misalnya Abdullah. Dulu sebelum antum kena dakwah, siapa sih namanya antum? Ini keliru ini. Mungkin ada dulu namanya Roy. Sekarang namanya Zainul Abidin. Zainul Abidin namanya. Tapi dulu namanya Roy. Kayaknya siapa namanya Zainul Abidin? Bukan. Namanya Roy itu. Masih terus dipanggil Roy, ini tidak bagus. Karena dia sudah hijrah. Maka panggillah nama yang terbaik. Panggil namanya dengan nama yang terbaik. Atau dahulu dia punya nama yang digelar-gelar dengan lakup-lakup yang aneh. Digelar dengan lakup-lakup yang aneh. Misalnya apa lakup-lakup yang aneh kalau Makassar? Apa ya? Tale-talekang. Dia digari, itu datang si lagi tale-talekang. Ini lakup-lakup yang seperti ini tidak benar. Apalagi dia telah beriman, dia telah mengenal sunnah. Semua lakup-lakup yang tidak benar yang disampaikan kepada saudaranya, maka itu menjadi dosa. Apalagi di zaman kita sekarang, dari kalangan ahlu sunnah itu memanggil lakup-lakup yang aneh terhadap saudaranya. La haula wala quwata illa billah. Allahumma musta'an. Padahal dalam Al-Quran itu dilarang. Wala tanabazu bil alqab. Janganlah kalian memanggil lakup-lakup yang buruk ba'da imanikum, setelah kalian beriman. Setelah kalian beriman. Lihat dari ayat ini ditafsirkan kata Ibnu Katsir rahimahullah taala, wala tatada'u bil alqab wa hiya allati yasu'u syakhs sima'uha. Janganlah kalian memanggil-manggil dengan lakob yang menyakiti seseorang dengan mendengarkannya. Jangan kalian memanggil lakob, karena itu tidak benar, bukan suatu adab. Apalagi kalau dia berselisih, sudah macam-macam. Kalau dia sudah berselisih, dia memanggil si fasik, si kadzab, si bid'ah, si khurafat, dan seterusnya. Ini tidak benar. Ayat ini melarang hal yang demikian. Ini yang dikatakan oleh Qatadah rahimahullah ta'ala. Begitu juga Mujahid, Hasan al-Basri. Mereka memaknakan ayat ini, qaulur rajul lirrajul ya fasik ya munafik. Seseorang itu memanggil seseorang, wahai munafik, wahai orang yang fasik. Padahal orang ini telah tobat dari perbuatan tersebut. Dia telah rujuk dari perbuatannya. Apakah rujuknya seseorang itu harus dia umumkan? Ada yang dia mengumumkan rujuk tersebut. Karena ini menyangkut masalah umat. Ketika dia berbicara di tengah-tengah umat. Tapi ada yang tidak. Yang apabila dia umumkan, maka
kehormatannya akan jatuh. Ada seperti itu, maka hal yang demikian itu dirinci. Maka jangan memaksakan seseorang untuk apa? Mengumumkan daripada seluruh kesalahan-kesalahan yang dilakukan. Mengumumkan, menyampaikan kepada kesalahan secara umum itu boleh. Dia bertobat dari kesalahan umum itu apabila dia menyampaikan perkara-perkara yang bisa membuat umat itu tergelincir padanya. Namun adapun kalau memaksakan untuk seluruhnya, maka ini tidak dibenarkan. Akhirnya ketika seseorang itu tidak mengetahui bahwasanya dia si fulan itu telah rujuk dari melakukan kefasikan, akhirnya dia memanggil dari kalimat apa? Ya fasik, fulani fasik, fulanu kadzab, fulanu munafik. Padahal belum tentu hal yang demikian. Maka ini adalah gelar-gelar yang dilarang dari syariat. Gelar-gelar yang tidak dibenarkan oleh syariat. Apalagi sesama ahlus sunnah. Allahu musta'an. Datang hadisnya yang diriwayatkan Imam Ahmad rahimahullah taala an Sya'bi qala haddatsani Abu Jabirah ibn Dhahhak qala fina nazalat fi Bani Salamah wa la tanabazu bil alqab. Dari sahabat Abu Jabirah Ibn Dhahhak, dia berkata, dan ayat ini turun pada Bani Salamah. Wala tanabasu bil alqaf. Qala qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba di kota Madinah. Laisa minna rajulun illa walahu isman aw salatah. Tidaklah dari kami, itu dari Ahlul Madinah, kalangan Ansor, tidaklah dari kami kecuali dia itu memiliki 2 nama atau 3 nama. Fakana idza du'iya ahadun minhum bismi min tilkal asma qalu ya Rasulullah innahu yaghdabu min hada. Maka ketika idza du'iya ahadun, tatkala seseorang itu dipanggil di antara mereka dengan nama-nama itu, yaitu laqab-laqab, mereka mengatakan ya Rasulullah, sesungguhnya dia itu marah dengan panggilan hal yang demikian. Maka qala fanazalat wala tanabazu bil alqab. Maka berkata Abu Jabirah Ibn Dhahhak, maka turunlah ayat, janganlah kalian memanggil dengan laqab-laqab yang buruk, laqab-laqab yang aneh, gelar-gelar yang tidak jelas. Gelar-gelar yang tidak jelas. Sama orang mengatakan salafi. Salafi itu dari kata salaf. Mereka pelesetkan dari talafi. Allahumma musta'an, la haula wala quwata illa billah. Padahal dia tidak mengetahui salafi itu nisbah kepada siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nisbah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang hadisnya yang diriwayatkan Imam Muslim dari hadis Fatimah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fattaqillaha wasbiri fa innahu ni'ma salaf analak." Bertakwalah dan bersabarlah. Ini ketika menjelang kematian Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan kepada putrinya Fatimah, bertakwalah dan bersabarlah, karena sebaik-baik salaf, itu dia mengatakan salaf. Nabi mengatakan dirinya salaf. Sebaik-baik salaf untukmu adalah diriku. Sebaik-baik pendahulu untukmu adalah diriku. Nabi sallallahu mengatakan dirinya salaf. Maka salaf itu nisbah kepada Nabi, salafi. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakannya, sama dengan Muhammadiyah. Muhammadiyah dikatakan pengikut Muhammad, bukan Muhammadiyah kelompok. Saya tidak membicarakan kelompok ini. Ini saya membicarakan tentang nisbah.
Ketika seseorang menisbahkan ana Muhammadiyah, antum Muhammadiyah ketika antum mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka itu tidak mengapa kita mengatakan ana Muhammadiyah. Ana Muhammadi. Saya mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti itu. Tapi kalau plesetan-plesetan yang lainnya maka itu menjadi dosa. Wala tanabasu bil alqab bi'sal fusuqu ba'dal iman. Janganlah kalian memanggil laqab-laqab yang aneh, laqab-laqab yang buruk. Itulah seburuk-buruk kefasikan setelah dia beriman. Ini jaga ikhwah, antum harus jaga nih. Persaudaraan ini penting sekali, hal-hal yang seperti ini. Bersaudara. Kalau antum berselisih ya itu urusan antum, tapi jangan antum ada berselisih itu ada adabnya. Tidak boleh sembarang berbicara dia. Ketika terjadi perselisihan. Banyak yang kita temukan di zaman sekarang ini dari kalangan Ahlus Sunnah saling memanggil laqab-laqab yang buruk. Ya ikhwah, semoga kita Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari perkara demikian. Karena itu adalah seburuk-buruk kefasikan setelah dia beriman. Kefasikan yang dia lakukan setelah dia beriman. Kemudian wasmi abihi wa jaddihi wa ashiratihi wa manzilihi. Bertanyalah tentang nama bapaknya, siapa bapaknya? Siapa nama bapaknya? Siapa nama bapaknya, Pak? Tinggal di mana? Itu bertanya, tinggal di mana? Siapa nama kakeknya? Siapa keluarganya? Bertanyalah dengan baik kepadanya. Fa in marida uttahu, apabila dia sakit maka datangilah dia, ziarahi, kunjungi dia. Itu adalah hak seorang muslim. Hakul muslim 'alal muslim khamsa aw sitta. Hak seorang muslim terhadap muslim yang lain adalah 5 atau 6. Dalam hadisnya disebutkan ada 5 dan 6. Di antaranya adalah i'adatul marad. Itu mengunjungi orang-orang yang sakit. Ini mungkin kita tidak pernah amalkan ini, ikhwan. Kita mungkin hanya sekedar dia sakit, lewat HP syafakallah la basatur insyaallah. Padahal di sini diterangkan adalah dia mengunjungi, bukan dengan risalah. Dengan mengunjungi itu ada hikmah-hikmah di balik itu. Mungkin dia pernah berselisih, maka mendatangkan kecintaan itu. Akhirnya dia rujuk dari perselisihan itu. Bisa jadi seperti itu. Anak kasihkan antum satu kisah. Imam Ahmad rahimahullah ta'ala itu berselisih dengan ada seorang ulama, dia berselisih. Dan Imam Ahmad mengatakan Nabi itu haram. Yang kurma yang direndam. Maka dia mengatakan, aku berpendapat bahwa itu adalah halal. Tidak haram. Dalilnya karena dia muskir, kullu muskirin haram qalil wa katsir. Setiap yang memabukkan itu haram, sedikit atau banyaknya. Ada bidzatihi, ada wasilah. Kalau bidzatihi ya memang memabukkan pada dasarnya zatnya, tapi ada wasilah. Seperti air putih, asalnya halal, tapi kalau antum banyak 1 galon itu mabuk antum, maka itu menjadi haram. Siapa yang meminum air putih 1 galon? Itu dia akan menjadi mabuk seperti itu. Maka itu bil wasilah. Maka ketika yang Imam Ahmad berselisih dengan orang ini, maka Imam Ahmad mengunjungi dia. Dia menyampaikan salam, dia mengetuk rumahnya, kemudian dia menyampaikan salam dan dia minta permisi, bolehkah aku masuk? Maka dia masuk ke rumah orang tersebut. Dia mengatakan, bagaimana kabarmu? Bagaimana kondisimu? Bagaimana keadaanmu? Kemudian dia ingin menimpali ucapan Imam Ahmad, aku berpendapat, aku datang ke sini hanya untuk mengunjungimu. Bukan untuk membahas apa yang kita perselisihkan.
Maka Imam Ahmad menanyakan keadaan-keadaannya. Ketika Imam Ahmad masuk ke rumahnya, dia melihat ada tempat Nabi tergantung, maka dia membelakangi hal yang demikian. Seolah-olah dia pura-pura tidak melihatnya. Seolah-olah Imam Ahmad tidak melihatnya. Maka dia bercerita dan duduk. Kemudian menanyakan tentang kondisinya. Setelah itu Imam Ahmad pulang. Setelah kepulangannya Imam Ahmad, maka si budak dari orang ini dia mengatakan, demi Allah, sungguh Ahmad itu ketika dia masuk, dia melihat dan menoleh, seolah-olah dia tidak melihat hal yang demikian. Dengan akhlak ya ikhwah. Dia mengatakan, demi Allah saya mengatakan Nabi itu haram. Sebab akhlak. Sebab mengunjungi saja. Sekejap hanya mengunjungi ikhwah. Akhlaknya seorang ulama, lihat. Benar-benar mereka itu berberkah sekali para ulama. Hanya berkunjung saja dia rujuk dari kesalahannya. Tanpa Imam Ahmad mau berdebat dengannya. Ini selayaknya kita harus seperti ini ikhwah. Itu ukhuwah harus benar-benar kita jaga. Dakwah ini dengan ta'awun, dengan persaudaraan. Dakwah ini bukan sendiri. Dakwah itu tidak akan pernah tertopang dengan sendiri. Dakwah itu dengan berta'awun. Tidak bisa antum tinggi sampai ke puncak dakwah itu tanpa berta'awun, tanpa topang menopang. Al-mu'min yashuddu ba'duhum ba'd. Seorang mukmin itu saling menopang satu dengan yang lainnya. Al-mu'min kalbunyan, mukmin itu seperti bangunan, saling menopang satu dengan yang lainnya. Tidak bisa kita kalau satu orang hanya diserahkan satu orang urusannya, tidak bisa. Itu repot. Makanya dia harus bertahun. Di dalam persaudaraan itu pasti ada perselisihan. Dalam persaudaraan itu pasti ada. Jangankan antum bersaudara sesama mukmin, terhadap keluarga, istri, anak, orang tua itu sebagai contoh kecil. Yang antum lebih dekat terhadap mereka, itu pasti antum berselisih. Itu pasti antum berselisih. Namanya manusia seperti itu. Maka oleh sebab itulah, kalau itu saja sudah dijadikan ibrah, maka terlebih lagi dari persaudaraan seperti ini. Maka lebih baik kita lebih meredamnya seperti itu. Ini dari hikmah. Bisa jadi dengan kunjungan terhadap saudara kita terhadap saudara kita, itu dia akan rujuk hal yang demikian. Maka itu mendapatkan pahala yang besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa in ista'an bika a'antahu, apabila dia minta tolong kepada engkau, maka berilah pertolongan. Begitulah cara antum mencintai dia. Pertama, pertolongan berupa nasihat, berupa ilmu. Kemudian berupa harta, berupa kekuatan. Kalau antum tidak memiliki harta, wah dengan tenaga. Kalau tidak memiliki harta dan tenaga, dengan pikiran. Pikiran yang jitu, pikiran yang hebat, memberikan ide-ide yang cemerlang. Begitu caranya, jangan membebani orang-orang yang membawa dakwah-dakwah atau mengurus dakwah. Harus dengan dengan ta'awun, dengan ide-ide yang cemerlang. Jangan membuat gaduh, seperti itu caranya. Kemudian yang berikutnya mujanibatu al-haq. Mujanibatul haqdi, menjauhi sifat dengki. Menjauhi sifat dengki. Mau dilanjutin. Ini panjang ternyata. Anda tidak lihat ikhwah, ternyata panjang sampai di bawah. Jam berapa? Hah? Oh, 20 menit. 20 menit. Sampai jam berapa ininya? Oh, 5 menit lagi. Oh, saya kira 20 menit. Nah, kalau 5 menit lagi pertanyaan.
Sebenarnya kalau kita mau bahas ini mujanibatul haqqi itu menjauhi dengki. Ini dengki ini parah sekali nih. Kalau bagi penuntut ilmu itu waduh, susah lepas dari ini dengki. Selalu saja ada melekat. Namun insya Allah kita akan bahas rinciannya di pertemuan berikutnya. Ayo yang di belakang hijab, perhatian enggak? Itu suaranya muncul terus. Jadi yang di belakang hijab, kalau mau datang bicara, kalau mau bicara di rumah itu bebas berbicara. Di majelis itu mendengarkan. Ana sampaikan sama antum semua, antum tidak akan mendapatkan ilmu sebelum antum menempuh dari 6 perkara. Kalian tidak akan mendapatkan ilmu sebelum antum menempuh 6 perkara. Benar-benar antum tidak akan mendapatkan ilmu yang benar. Yang pertama adalah ikhlasun niyyah lillahi ta'ala. Itu yang pertama. Mengikhlaskan niat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah al-istima', mendengarkan. Bukan bercerita. Mendengarkan ilmu itu dengan konsentrasi. Maka itulah ilmu yang berberkah. Sahabat, kenapa sahabat radhiyallahu an itu sangat berberkah, bahkan ucapannya mereka itu sangat berfaedah sekali. Karena sahabat itu ketika dia mendengarkan ilmu dari Nabi SAW itu tidak bergerak. Bahkan dikisahkan seandainya ada seekor burung yang hinggap di kepala para sahabat itu, burung tidak akan pernah terbang. Saking tenangnya mereka, tidak ada suara sama sekali, tidak ada gerakan sama sekali. Itulah berkahnya. Semakin orang beradab menimba ilmu, semakin dia memahami ilmu tersebut. Kalau kita datang di majelis banyak bercerita, ana yakin dan yakin sekali lagi, benar-benar yakin, bisa 100%. Antum niatnya antum datang bermajelis ilmu bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena Allah, karena dunia, karena ingin bertemu, karena ingin, bukan karena Allah. Seandainya karena Allah Subhanahu wa taala, dia akan mendengarkan ilmu dengan baik. Itu perbedaannya penuntut ilmu di zaman dahulu dengan zaman sekarang. Maka banyak orang yang jagoan untuk memosting sana kemari, tapi dia tidak memahami apa yang dia posting. Ini yang kedua, harus mendengarkan ilmu. Kemudian yang ketiga adalah al-hifdz. Dia menghafal ilmu tersebut. Ada niat mendengarkan, kemudian menghafal ilmu tersebut. Setelah dia menghafal, dia mengamalkan. Itu dengan 5 ya. Setelah dia mengamalkan apa? Dia intisyar, dia menyebarkan ilmu tersebut. 5. An-niyah, al-istima'. Setelah itu niat karena Allah, kemudian dia mendengarkan, dia datang mendengarkan. Kemudian yang ketiga, dia menghafal ilmu tersebut. Bagaimana antum menyampaikan suatu ilmu kalau antum tidak menghafalnya? Bagaimana antum mau mengamalkan kalau tidak menghafalnya? Berarti apa yang antum amalkan di atas keraguan. Sedangkan ilmu itu bil yakin. Al-ibadatu bil yakin. Ibadah itu dengan keyakinan. Dengan yakin, dengan mantap, kokoh. Setelah itu dia mengamalkan, kemudian dia menyebarkannya. Itulah kalau antum bisa mengamalkan dari 5 ini, maka sempurna ilmu yang antum dapatkan. Naam ya ikhwah. Ini mimbabi nasihat. Ad-dinu nasihat. Agama itu adalah nasihat ikhwah. Kita saling menasihati satu dengan yang lain. Jangan membiarkan saudara kita terjatuh dalam kemaksiatan, terjatuh dalam dosa. Maka persahabatan yang demikian itu persahabatan yang buruk. Persahabatan yang tidak bermanfaat, membiarkan saudaranya jatuh ke dalam jurang. Dan justru dia mendorong saudaranya untuk jatuh ke dalam jurang. Nah, apa dari judul kita? Judul babnya. Yang belum dapat hadiah.
Ini yang sudah dapat hadiah semua wajah-wajahnya. Itu sana belum dapat. Iya, belum dapat. Iya, apa judulnya? Apa? Hah? Hah? Ahsan. Mengetahui nama-nama saudaranya dan nasabnya. Ayo silakan diambil. Ayo, siapa yang bisa sebutkan hadis Nabi SAW yang di bahasa Arabnya? Bisa bahasa Arabnya? Coba ambil saya. Ahsan. Siapa yang bisa sebutkan hadis tentang turunnya ayat wala tanabazu bil alqab? Ayo. Sebutkan hadisnya. Mulai dari yang besar sampai yang kecil. Tafadhal, mulai yang sudah dapat hadiah sampai yang belum dapat hadiah. Hadisnya riwayat siapa? Siapa sahabatnya? Dan apa bunyi hadisnya? Bahasa Indonesia silakan. Mau bahasa Makassar silakan, tapi ada penterjemahnya kalau bahasa Makassar. Saya tidak bisa bahasa Makassar. Ayo. Mau bahasa Bugis boleh. Ada yang orang Bugis silakan. Tidak ada. Tidak ada yang catat. Hah? Hah? Dicatat, ayo. Iya. Ayo cepat. Hadisnya siapa? Aduh. Ayolah ikhwah. Mana? Mana catatannya antum? Cepat. Hah. Siapa? Imam Ahmad, terus sahabatnya Abu Jahiro, Abu Jabiro ibnu ayo. Bahasa Arabnya ketawa apa? Bahasa Arabnya ketawa apa? Abu Jabir, cepat. Abu Jabir siapa? Hah? Sebutkan hadisnya coba, apa bunyinya? Hah? Abu Bakar. Ayo siapa ikhwah? Ayo cepat ikhwah. Hampir benar. Ayo cepat. Kita mau azan nih, ayo cepat. Ayo, yang besar. Ya, tafadhal. Ayo. Sahabat Abu Jabir Ibnu Dhahhak. Nah, apa ke kota Madinah? Bukan Rasulullah yang memanggil. Bukan Rasulullah yang memanggil. Ada seseorang memanggil nama dari di antara mereka. Lalu ada seseorang yang mengadu ke Rasulullah bahwa orang tersebut tidak suka disebut namanya, dipanggil dengan nama tersebut. Nah, Turunlah ayat Hasan. ayat 11. Turunlah ayat tersebut yang melarang dengan lakup-lakup hal tersebut. Nah, subhanakallah bihamdik, la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wallahu taala alam bisawab.